Salam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku, saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini, yaitu dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa harus bagi-bagikan video ini? Supaya melalui video ini, lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan iman mereka juga dapat dikuatkan melalui kesaksian ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap semangat melayani Tuhan lewat channel ini, yaitu dengan cara memberi kesaksian Bapak Ibu Saudaraku tentang Kristus. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan seorang murtadin. Tentunya dia didoktrin atau diajarkan di agama lamanya untuk menjadi Islam yang taat untuk menjalankan ajaran agamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu harus rajin sholat, rajin pengajian, rajin belajar kitab sucinya Bapak Ibu Saudaraku. Namun ketika dia bertanya kepada gurunya, gurunya tidak memberikan jawaban yang pasti, bahkan mereka melarang untuk bertanya. Pokoknya mereka diajarkan untuk hanya turuti saja, ikut saja, dan mereka tidak mau memberitahukan yang pasti. Dan mereka bilang yang penting ikuti saja, turuti saja, kamu pasti akan tahu. Namun ketika memberikan sebuah pertanyaan, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti oleh murtadin ini, sehingga murtadin ini memilih untuk murtad, lebih memilih mengikuti Yesus daripada tetap di agama lamanya yang membingungkan ajarannya menurut dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mari kita akan menyaksikan tayangan ini. Salam, selamat menyaksikannya. Nama saya Tita Bonita. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya terlahir sejak kecil seorang muslim, dilahirkan di keluarga muslim yang menurut saya tidak terlalu muslimah banget gitu kan. Tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu cuek juga tidak. Berarti ya, mulai dari awal. Nama saya Tita Bonita. Saya seorang muslim. Sampai saat ini di KTP saya masih tetap muslim. Sejak kecil saya dilahirkan di keluarga muslim yang tidak terlalu muslim banget, kan, tidak terlalu fanatik, tidak juga terlalu cuek. Saya dibesarkan di keluarga muslim yang normal umum pada umumnya. Saya dari sekolah dasar berbarengan dengan belajar agama seperti biasa, seperti anak lain. Tapi sejak saat masih kecil saya itu merasa ada pertanyaan, Pak. Tapi mungkin karena saya dilahirkan dari muslim, jadi menerima saja. Padahal pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil sudah mengarah ke Isa Al-Masih. Mulai dari pelajaran guru agama saya yang menceritakan kenapa setiap ajaran dari muslim itu menurut saya seperti dongeng, Pak. Tapi saya saat itu tidak berani untuk bertanya, karena takutnya kan kalau kita bertanya hal-hal yang menurut saya itu seperti dongeng, takutnya malah dimarahin kan sama guru, sama guru ngaji atau sama orang tua saya.
Kamu ikutin saja Iya. ajaran yang sudah ada kan, biasanya seperti itu. Makanya cukup saya pendem saja. Contohnya, pertanyaan saya itu pernah saya lontarkan ke guru sekolah saya. Kata saya tuh, kenapa ya yang turun ke bumi nanti pada hari kiamat kan Isa Al-Masih, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nah, saya pernah ada pertanyaan itu kepada guru saya, tapi kan guru saya cuman bisa menjawab, ya itu kan mau untuk menghakimi orang-orang Kristen. Oh. Jadi dari kecil itu doktrinnya itu dari kecil yang berbau-bau agama lain itu udahlah. Terus kan saya ya cukup ya saya ikutin saja itu, mungkin itu jawabannya, meskipun hati saya tidak menerima kok jawabannya seperti ini. Terus untuk menghakimi orang Kristen yang menyembah patung katanya, masa Tuhannya disalib, masa Tuhannya pakai kolor. Nah, saya pernah dengar itu dari guru-guru saya dulu. Gitu terus ya? Kejanggalan, terus pertanyaan lain juga ada. Itu yang kayak dongeng tuh yang rambut dibelah 7. Terus masalah sholat yang menurut saya seperti dongeng, tapi waktu saat itu saya tidak berani bertanya karena takut dimarahin. Pasti langsung ditutup itu pertanyaan kan. Nah, saya itu banyak yang membuat saya ganjil, membuat saya yang kok kayak gini, banyak pertanyaan yang nggak bisa terjawab gitu sama guru ngaji saya, guru sekolah saya, termasuk ya orang tua saya juga. Terus tawar-menawar masalah sholat katanya. Masa seorang nabi kepada Tuhan masalah sholat aja harus tawar-menawar. Apakah Tuhan tidak tahu kapasitas umatnya harus ada acara tawar-menawar seperti jual beli kan? Terus satu lagi itu masalah sholawat kepada Nabi. Saya kan suka ikut ya kalau acara Mauludan. Iya. Maulid Nabi kan suka sholawat gitu kan, puji-pujian. Saya tuh berpikir gini loh Pak, kok orang Muslim banyak yang fanatik ke orang agama lain yang suka agama itu ibadahnya tuh nyanyi-nyanyi katanya. Masa cenah Tuhan dikasih nyanyi gitu kan? Tapi kok saya merasa di agama saya juga kok seperti itu. Masa harus seorang nabi harus disolawatin? Itu kan solawat kayak nyanyi ya Pak ya? Kalau menurut saya, nah itu tapi saya belum dapat jawaban itu pada saat itu. Karena saya takut, dari awal kan sudah didoktrin tidak boleh menentang, harus menerima apa yang sudah diajarkan. Apalagi ingin tahu agama lain itu paling dilarang. Jangankan tahu masalah agama lain, pegang kitabnya aja nggak boleh kan, dosa katanya. Nah, terus kalau saya di rumah itu kan pernah saya dengar lagu rohani. Saya tuh suka banget itu lagu rohani. Nah, kalau di rumah itu mama saya tuh suka marah kalau saya dengerin lagu itu teh. Cepat matiin, kenapa kamu dengerin lagu itu? Dosa apa itulah, pokoknya dimarahin. Nanti masuk neraka. Saya mati. Itu itu nyanyian orang lain, nyanyian orang Kristen itu jangan didengar, pindahin. Saya kan penasaran ya Pak. Yeah. Kadang suka sembunyi-sembunyi gitu, suka dengerin sampai saat ini juga saya hafal itu lagunya. Terus saya juga lagu pernah apa tuh? Lagu apa? Itu lagu apa tuh yang Bapa sentuh hatiku, yang itu. Oh iya. Yang itu. Iya.
Nah, itu semua saya belum dapat jawaban, Pak. Kok kok agama terlalu membatasi gitu kan? Kok agama tidak memberikan jawaban yang pasti, malah harusnya terus itu ya ajaran yang sudah ada kita ikutin, mau salah, mau benar, mau ada pertanyaan, mau ada kesimpulan, itu kayaknya nggak boleh gitu, Pak. Jadi membingungkan saya. Terima saja gitu. Nah, beranjak dewasa saya udah mulai SMP lah kalau nggak salah. Itu masih belum ada jawaban saya SMP. Tambahkan saya latar belakangnya dalam agama, kalau saya pribadi ya tidak terlalu tidak terlalu hafal lah masalahnya. Tidak terlalu mendalam lah. Cuman ya gitu dengar-dengar dongeng saja, dongeng katanya, woi. Iya. Udah beranjak dewasa, saya tuh udah umur sekolah lah, udah lulus sekolah, saya menikah, saya punya anak. Masalah agama itu pertanyaan saya udah mulai lupa, sudah tidak menghiraukan, sudahlah mungkin yang terbaik saya ikutin saja ajaran yang sudah ada. Mulailah saya ada kegiatan baru di rumah, main break-breakan radio. Saya mulai banyak kenal orang, jenis orang saya tahu, sifat karakter orang, kan sering main ke rumah tuh kan, silaturahmi sampai saya kenal sama calon suami saya. Dia ke rumah, biasa silaturahmi, kenal lebih dekat, lebih jauh kenal. Karena saya jenuh, Pak ya, saya tuh minta pekerjaan kepada suami saya. Waktu itu posisi belum jadi suami ya. Iya. Saya dibawa untuk melamar kerja ke kota, dibawa sama calon suami saya. Posisi di situ saya nggak ada pikiran buat jadi suami. Saya dibawa kerja. Dia itu suami saya itu sering sekali ngomongin Isa Al-Masih, muji-muji Isa Al-Masih. Sebetulnya dari radio itu kan, waktu belum kenal dekat, waktu masih kenal di radio itu, suami saya juga sering itu ngomongin Isa Al-Masih di radio, ngenalin Isa Al-Masih, mencoba memberikan pengetahuan tentang Isa Al-Masih. Setelah saya ikut sama dia kerja, dia itu terus ngedoktrin saya itu Isa Al-Masih, muji-muji Isa Al-Masih itu baik, mujizatnya tidak tertanding, apalah segala macam lah dia omongin. Saya kan posisi masih belum percaya ya, Pak. Iya. Dia itu orang yang paling istimewa katanya. Ya, terkemuka di dunia dan akhirat. Dia itu kelahirannya juga ajaib katanya. Pokoknya paling the best, pokoknya kata dia teh. Saya kan nolak langsung ya, Pak. Apa ada Nabi Isa Al-Masih nabi juga. Malah dia disembah sama orang Kristen tuh, kata saya. Disembah itu patungnya. Apa itu kata saya? Musyrik. Itu saya, Isa Al-Masih itu bukan seorang nabi katanya. Dia itu seorang utusan Allah. Dia itu putranya Allah katanya gitulah. Pokoknya yang gak masuk akal menurut saya pada saat itu. Sudahlah kata saya. Saya cukup mendengar ya begitu saja. Nah, dia tuh, saya pernah ingat kata-kata dia. Coba, dia kan manggil saya Neng kan. Coba Neng, katanya. Kalau ada masalah, kalau ada mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, coba berdoa atas nama Isa Al-Masih, pasti Isa Al-Masih dengar katanya. Itu yang saya ingat. Coba katanya dengar firman Tuhan.
Enggak, kata saya, jangankan mendengarkan firman Tuhan. Saya kitabnya nggak boleh, kata saya kan. Pokoknya saya menolak mentah-mentah itu omongan suami saya. Hingga pada saat itu suami saya mengajak saya ketemu dengan temannya. Kebetulan temannya itu berlatar belakang Kristen, Pak. Dan itu kebetulan orang Amerika. Oh. Iya, sama Pak Bruce Walker. Sama istrinya mah belum ketemu. Saya ditemukan dengan temannya berlatar belakang Kristen. Itu makin saya dicecer itu tentang Isa Al-Masih di rumahnya. Makin banyak itu pengetahuan yang menurut saya itu dipaksakan, menurut saya ya. Terus Isa Al-Masih gini-gini, kitabnya semua dikeluarkan. Saya bingung sendiri, Pak. Sedangkan saya Muslim yang tidak percaya satu-satunya di sana. Ada 5 orang kalau nggak salah. Makin puyeng itu otak saya. Terus aja dijejel sama ayat Isa Al-Masih, sama kata-katanya. Saya cukup ya mendengarkan saja. Mungkin Isa Al-Masih juga pada saat itu sudah bergerak untuk menyentuh hati saya mungkin ya. Karena setidaknya ada yang menempel di otak saya. Sudahlah, kata saya tidak menghiraukan. Saya hanya pada saat itu hanya menghargai, mendengarkan saja. Saya tidak berusaha menolak atau pergi. Saya cuma mendengarkan iya saja. Lalu dari situ mulai saya penasaran kenapa ini orang terlalu memaksakan saya. Emang ada apa dengan Isa Al-Masih? Membuat saya itu jadi penasaran, Pak. Kok ini orang kayak yang bersemangat untuk mengenalkan Isa Al-Masih? Nah, saya kan jadi penasaran tuh, Pak ya, karena kenapa orang-orang yang percaya Isa Al-Masih bersemangat sekali untuk mengenalkan Isa Al-Masih. Memangnya Isa Al-Masih itu punya magic apa sehingga mereka memperkenalkan Isa Al-Masih dengan begitu semangat, dengan penuh kegembiraan gitu kan? Mulailah saya mendengarkan firman Isa Al-Masih itu lewat YouTube. Saya kan tidak punya kitabnya waktu itu. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kesaksian yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Murtadin ini melewati proses demi proses sehingga dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberikan kesaksian hidup kepada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak mudah untuk mengikuti Yesus, namun harus banyak hal yang harus dilewati Bapak Ibu Saudaraku untuk memantapkan iman sehingga bisa memberanikan diri untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak mudah, namun Tuhan pasti menolongmu ketika kita mengenal dan mau percayai dan mengenalkan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya cukup ya luar biasa bagaimana Murtadin ini, bahwa ketika dia ingin tahu tentang arti dan isinya dalam kitab sucinya, dan dia bertanya kepada gurunya, bertanya kepada keluarganya, dan mereka tidak bisa memberi jawaban yang pasti, sehingga Murtadin ini harus terus berjuang untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Murtadin ini. Dia menemukan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kitab Injil Bapak Ibu Saudaraku, dengan melewati berbagai macam cara yang sungguh luar biasa Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, luar biasa, dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika mereka memang yang penting lakukan saja
Yang penting nuruti saja, tidak boleh tahu artinya, tidak boleh tahu maksudnya. Dan itu yang menyebabkan banyak orang yang tinggalkan agama Islam, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena ajaran. Dan si murtadin ini mengatakan bahwa itulah dongeng. Dan ya itulah memang ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh murtadin ini yaitu kenyataan yang dialami dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan kesaksian ini. Dan jangan lupa untuk mendukung terus kami dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian ini iman saya dan saudara dan mereka juga dapat diberkati dan iman semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mungkin sampai di sini acara kami, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.